Pasar modal adalah tempat bertemunya pihak yang membutuhkan dana atau emiten dengan pihak yang memiliki kelebihan dana atau investor. Di sini, emiten menawarkan saham atau obligasi untuk mendapatkan dana, sedangkan investor membeli instrumen keuangan tersebut dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa depan. Adapun instrumen pasar modal, yang pertama saham. Saham adalah representasi kepemilikan sebagian kecil dari suatu perusahaan. Yang kedua, saham biasa, memberikan hak suara dalam rapat pemegang saham. Yang ketiga yaitu saham preferen, memiliki hak istimewa seperti dividen tetap. Yang keempat adalah obligasi. Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah. Yang kelima yaitu obligasi korporasi, diterbitkan oleh perusahaan untuk membiayai proyek. Dan yang terakhir adalah obligasi pemerintah, diterbitkan oleh pemerintah untuk membiayai proyek infrastruktur. Mengapa melakukan investasi di pasar modal? Yang pertama, potensi keuntungan yang tinggi melalui capital gain atau kenaikan harga saham dan dividen. Kedua, diversifikasi portofolio, yaitu membagi investasi ke berbagai aset untuk mengurangi risiko. Yang ketiga, likuiditas, mudah untuk membeli dan menjual instrumen pasar modal. Lalu adapun risiko di pasar modal yaitu pertama, fluktuasi harga. Harga saham dan obligasi dapat naik turun sesuai dengan kondisi yang ada. Lalu kedua, risiko likuiditas, sulit menjual instrumen tertentu dalam waktu yang singkat. Yang terakhir, risiko kredit. Emiten mungkin gagal membayar kewajiban utangnya. Adapun Bursa Efek Indonesia, yaitu merupakan jantung pasar modal Indonesia. BI adalah pasar utama untuk perdagangan efek di Indonesia. BI sendiri berperan sebagai tempat bertemunya pihak yang membutuhkan dana, yaitu emiten, dengan pihak yang memiliki kelebihan dana atau investor. BI sendiri memiliki sejarah singkat, yaitu dari pertama awal mula. BI memiliki sejarah panjang dimulai pada tahun 1912 di Batavia, Jakarta. Namun karena berbagai faktor, termasuk Perang Dunia Pertama, kegiatan pasar modal sempat terhenti. Lalu kebangkitan. Setelah kemerdekaan Indonesia, pasar modal kembali bangkit pada tahun 1977. Bursa Efek Jakarta secara resmi didirikan. Lalu yang terakhir, penggabungan. Pada tahun 2007, Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya digabung menjadi Bursa Efek Indonesia seperti yang kita kenal sekarang. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi utama dari BI. Yang pertama yaitu sarana transaksi efek. BI menyediakan platform bagi investor untuk membeli dan menjual saham, obligasi, dan instrumen keuangan lainnya. Yang kedua yaitu pembentukan harga. Melalui mekanisme lelang, BI menentukan harga yang adil untuk setiap efek yang diperdagangkan. Yang ketiga, pembinaan pasar. BI berperan aktif dalam membina pasar modal yang sehat dan transparan. Selanjutnya, sumber pendanaan. BI menjadi sumber pendanaan bagi perusahaan yang ingin mengembangkan usahanya. Selanjutnya, indeks harga saham gabungan atau IHSG. IHSG adalah indeks yang menunjukkan kinerja rata-rata harga saham seluruh perusahaan yang tercatat di BI. IHSG sering dijadikan acuan untuk mengukur kinerja pasar saham Indonesia. Selanjutnya yaitu manfaat berinvestasi di BEI. Yang pertama, potensi keuntungan. Investor dapat memperoleh keuntungan dari kenaikan harga saham atau capital gain dan dividen yang dibagikan perusahaan. Yang kedua yaitu diversifikasi portofolio. Dengan berinvestasi di berbagai saham, investor dapat mengurangi risiko kerugian. Yang ketiga yaitu likuiditas. Saham yang tercatat di BI umumnya mudah diperjualbelikan. Apa itu Panitia Standar Profesi Pasar Modal? PSPM adalah sebuah badan yang bertugas untuk menetapkan dan menjaga standar kompetensi bagi para pelaku di pasar modal. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa para profesional di bidang ini memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk menjalankan tugasnya, sehingga dapat melindungi kepentingan investor dan menjaga stabilitas pasar. Fungsi PSPM yang pertama, menetapkan standar kompetensi. Yang kedua, mengelola ujian sertifikasi. Ketiga, memperbarui standar. Dan yang keempat, mengembangkan program pendidikan. Kemudian, mengapa sertifikasi profesi penting? Yang pertama, menjamin kualitas layanan.
Sertifikasi menunjukkan bahwa seorang profesional telah memiliki kompetensi yang diperlukan untuk memberikan layanan yang berkualitas pada klien. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan investor. Investor akan lebih percaya kepada perusahaan, sekuritas atau manajer investasi yang memiliki tenaga kerja yang tersertifikasi. Kemudian, meningkatkan daya saing. Sertifikasi dapat menjadi keunggulan kompetitif bagi para profesional pasar modal. Apa sih Yahoo Finance itu? Yahoo Finance adalah sebuah platform online yang menyediakan berbagai informasi dan data terkait dunia keuangan. Bayangkan ini sebagai sebuah perpustakaan besar yang khusus membahas tentang saham, obligasi, mata uang, dan berita ekonomi lainnya. Apa aja ya yang bisa kita temukan di Yahoo Finance? Nah, di Yahoo Finance kita bisa menemukan hal-hal berikut ini. Yang pertama, kita bisa menemukan berita keuangan di mana kita akan diberitahukan mengenai berita terbaru tentang perusahaan, pasar saham, dan tren ekonomi global. Kemudian kita juga dapat menemukan data saham di mana memuat informasi detail tentang harga saham, grafik pergerakan harga, rasio keuangan perusahaan, dan lainnya. Kita juga bisa menemukan analisis pasar di mana opini dan analisis dari para ahli pasar saham tentang berbagai topik. Kemudian kita juga akan mengetahui alat bantu investasi di mana fitur-fitur seperti screener saham itu untuk mencari saham yang memenuhi kriteria tertentu. Kemudian ada portofolio tracker untuk melacak kinerja investasi dan ekonomi kalender yaitu kalender peristiwa ekonomi. Adapun contoh penggunaan Yahoo Finance yaitu yang pertama, cara mengetahui harga saham terbaru. Kita cukup mengetik nama saham yang ingin Anda ketahui di kolom pencarian. Kemudian jika ingin membandingkan kinerja dua saham, kita cukup gunakan fitur grafik untuk melihat perbandingan pergerakan harga kedua saham tersebut. Kemudian jika kita mencari saham yang undervalued, yaitu gunakan screener saham untuk menemukan saham-saham yang menurut Anda memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi. Selanjutnya, real-time financial information. Informasi keuangan real-time merujuk pada data keuangan yang diperbaharui secara instan sesaat setelah data tersebut tersedia. Bayangkan seperti menonton pertandingan sepak bola secara langsung. Anda mendapatkan informasi terbaru tentang skor, pergantian pemain, atau kartu kuning yang diberikan wasit secara real time. Begitu pula dengan informasi keuangan Anda bisa mendapatkan update terbaru tentang harga saham, indeks pasar, nilai tukar mata uang, dan data keuangan lainnya secara langsung. Mengapa informasi keuangan real time itu penting? Karena pengambilan keputusan yang lebih cepat. Investor dan trader dapat membuat keputusan pembelian atau penjualan aset secara cepat berdasarkan informasi terkini. Manajemen risiko. Dengan memantau pergerakan pasar secara real time, Anda dapat mengidentifikasi risiko potensial dan mengambil tindakan pencegahan. Yang selanjutnya, peluang investasi. Informasi real time memungkinkan Anda untuk memanfaatkan peluang investasi yang muncul secara tiba-tiba. Analisis pasar yang lebih akurat. Data real time membantu Anda dalam menganalisis tren pasar secara lebih mendalam dan akurat. Kita dapat memperoleh real time financial information dari seperti platform perdagangan. Kebanyakan platform perdagangan online menyediakan fitur real time quotes. Yang kedua, website keuangan. Situs-situs seperti Yahoo Finance, Google Finance, Bloomberg, dan Reuters menawarkan data keuangan real time. Yang ketiga, aplikasi mobile. Banyak aplikasi mobile yang menyediakan informasi keuangan real time, seperti aplikasi dari broker, saham, atau penyedia data keuangan. Yang selanjutnya, terminal data. Profesional di bidang keuangan sering menggunakan terminal data seperti Bloomberg Terminal untuk mendapatkan akses ke data yang sangat detail dan real time. Yang terakhir saya akan membahas tentang media lain dari informasi pasar modal yang ada media online. Yang pertama itu CNBC Indonesia, berisi tentang pasar modal, analisis dan data keuangan.
Yang kedua itu Bloomberg Indonesia, berisi tentang berita pasar modal global dan lokal. Yang ketiga itu Reuters Indonesia yang berberita pasar modal dan ekonomi global. Yang keempat itu Investor Daily, berisi tentang berita pasar modal, analisis dan data keuangan. Yang kelima itu Kontan yang berisi tentang berita pasar modal, ekonomi dan bisnis. Yang kedua itu saya akan membahas situs resmi dari informasi pasar modal. Yang pertama itu Bursa Efek Indonesia atau BEI yang berisi data saham, indeks dan statistik pasar. Yang kedua itu Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang berisi tentang informasi regulasi dan pengawasan pasar modal. Ketiga itu Kementerian Keuangan RI yang berisi tentang informasi kebijakan dan regulasi keuangan. Yang keempat itu Bank Indonesia atau BI, terdapat data ekonomi dan moneter. Yang ketiga itu saya akan membahas tentang aplikasi dari informasi pasar modal. Yang pertama itu Stockbit, tentang analisis teknikal dan fundamental saham. Yang kedua itu Bibit yang membahas tentang investasi saham dan reksadana. Yang ketiga itu IPOT tentang investasi saham dan reksadana. Dan yang terakhir itu RTI tentang informasi keuangan real time. Yeah, Bobby Valentino.